Kulit manusia adalah lapisan luar dari tubuh pada manusia. Itu adalah organ terbesar dari sistem tubuh yang menutupi seluruh tubuh. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan ektodermal dan penjaga otot, tulang ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Kulit manusia sama dengan mamalia lainnya, kecuali bahwa itu tidak dilindungi oleh suatu bulu. Meskipun hampir semua kulit manusia ditutupi dengan folikel rambut tampak tak berbulu, ada dua jenis umum dari kulit, kulit berbulu dan tidak berbulu. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis yang tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Kedua, dermis yang berfungsi sebagai lokasi untuk pelengkap kulit. Ketiga, hipodermis, yaitu subkutan lapisan adiposa. Dalam sistem ekskresi manusia, kulit berperan mengeluarkan keringat yang merupakan zat sisa dari aktivitas manusia sehari-hari. Setiap harinya, manusia dewasa mengeluarkan keringat kira-kira 225 mili. Semua keringat yang dihasilkan berasal dari sekitar 2 juta kelenjar keringat yang tersebar pada seluruh lapisan dermis. Proses pengeluaran keringat tersebut dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus merupakan sistem saraf pusat pengatur suhu badan yang menghasilkan enzim beradiknin. Enzim beradiknin mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Selain dipengaruhi 6 hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan pembuluh darah. Suhu pembuluh darah yang tinggi karena suhu lingkungan tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus secara mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat-zat sisa metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Apabila keringat yang keluar terlalu berlebihan, kadar garam yang berada dalam darah bisa berkurang. Akibatnya, otot bisa mengalami kekejangan atau mungkin bisa pula pingsan. Selain itu, karena pembuluh darah pada lapisan dermis mengembang, kulit wajah bisa menjadi merah. Keadaan ini dapat terjadi saat kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun, sebaliknya, kulit kita dapat memucat apabila pembuluh darah pada dermis menyempit. Misalnya, saat kita ketakutan, pada dasarnya kelenjar keringat bekerja untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Manusia memiliki 2 hingga 4 juta kelenjar kelenjar keringat yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Proses pembentukan keringat bermula ketika olahraga atau beraktivitas fisik yang menguras tenaga. Suhu tubuh Anda akan meningkat. Pada saat itu, hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh akan mengirim sinyal kepada sistem saraf untuk merangsang kelenjar ekrin memproduksi keringat. Nantinya, keringat yang telah dihasilkan akan keluar melalui pori-pori dan menguap. Suhu tubuh pun perlahan kembali menjadi normal. Cairan yang keluar saat tubuh berkeringat itu sebagian besar diproduksi oleh kelenjar ekrin. Kelenjar ini ditemukan pada hampir seluruh tubuh manusia, termasuk telapak tangan dan kaki, dahi, pipi, dan ketiak. Sementara itu, kelenjar apokrin ditemukan pada area ketiak dan selangkangan. Keringat yang keluar dari kelenjar ini tak hanya dipicu oleh suhu tubuh, tapi juga bisa didorong oleh stres, kecemasan, atau hormon yang tak menentu. Banyaknya cairan yang dihasilkan saat tubuh berkeringat berbeda-beda pada setiap orang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. 2 yang utama diantaranya adalah tingkat kebugaran dan berat badan. Orang-orang bertubuh lebih besar memiliki kelenjar keringat yang lebih banyak. Energi yang dikeluarkan saat beraktivitas pun akan lebih banyak, mengingat massa tubuh yang lebih tinggi. Maka dari itu, orang gemuk cenderung lebih mudah berkeringat. Terkadang saat tak diseka atau dilap, keringat akan mengalir dan tidak sengaja masuk ke mulut. Dari kejadian tersebut, banyak orang yang mengecap rasa asin. Nyatanya, keringat yang sebagian besar dihasilkan oleh kelenjar ekrin tersebut mengandung natrium.
Natrium juga kerap disebut sebagai garam. Zat ini dikeluarkan saat tubuh berkeringat agar kadar natrium dalam tubuh tetap seimbang. Zat-zat lain yang juga terkandung dalam peluh adalah sebagai berikut. Pertama, protein. Dikeluarkan guna membantu mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Kedua, urea. Zat limbah yang diproduksi hati ketika memproses protein tertentu. Ketiga, amonia. Zat yang diproduksi ginjal ketika menyaring nitrogen dalam urea. Tak hanya asin, peluh juga identik dengan bau yang tak sedap. Padahal, sebenarnya cairan peluh tidak berbau. Bau akan muncul saat peluh terpapar bakteri yang ada di kulit. Hal ini pun biasanya hanya terjadi pada keringat yang diproduksi oleh kelenjar apokrin. Keringat yang dihasilkan dari kelenjar apokrin memiliki tekstur lebih tebal dan cenderung mengandung lemak. Ketika lemak terpecah oleh bakteri, akan ada zat buangan yang menimbulkan bau. Keringat inilah yang menyebabkan bau badan pada seseorang.